Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Putri Jamayati. Saya dosen Prodi Gizi Klinik Politeknik Negeri Jember. Izinkan saya untuk memaparkan untuk mata kuliah Prinsip Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan yang merupakan salah satu mata kuliah wajib di Prodi Gizi Klinik. Oke, jadi untuk deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah Prinsip Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan ini ada dua tahapan. Jadi yang pertama itu prinsip, terus yang kedua adalah aplikasi manajemen sistem penyelenggaraan makanan. Jadi suatu rangkaian bagaimana kita belajar mengenai penyelenggaraan makanan. Penyelenggaraan makanan itu merupakan suatu rangkaian kerja yang melibatkan tenaga manusia, material, peralatan, dana, sumber daya lain. Nah, ini tujuannya adalah mendapatkan kualitas cita rasa makanan yang disajikan. Sebagai ahli gizi, kita kan nantinya akan menyajikan makanan untuk konsumen gitu. Bagaimana kita menyajikan makanan itu dapat meningkatkan kepuasan dari konsumen. Untuk SKS mata kuliah ini adalah satu SKS teori dan satu SKS praktikum. Di mata kuliah ini ada capaian pembelajaran program studi, yaitu yang pertama menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Jadi diharapkan setelah kita belajar mengenai prinsip manajemen sistem penyelenggaraan makanan ini, kita bisa menunjukkan bagaimana bersikap atas pekerjaan kita di bidang keahlian secara mandiri. Karena kita sudah paham bagaimana kita mengelola sistem penyelenggaraan makanan, diharapkan kita bisa mampu bertanggung jawab secara mandiri. Terus yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Yang ketiga, mampu menerapkan konsep dan prinsip tentang pangan, gizi kesehatan, sosial humaniora dalam pelayanan gizi klinik, gizi masyarakat, dan penyerahan makanan. Nah, di CP Prodi yang ini itu kita fokuskan karena kita untuk mata kuliah ini adalah prinsip manajemen sistem penyelenggaraan makanan, jadi diharapkan dapat menerapkan konsep dan prinsip itu pada penyelenggaraan makanan. Terus yang keempat, itu mahasiswa diharapkan dapat menguasai prinsip-prinsip manajemen untuk merencanakan dan mengevaluasi sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan prasarana dalam sistem pangan dan gizi. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah, di mata kuliah ini pada akhir semester mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan prinsip manajemen penyelenggaraan makanan serta mampu mengaplikasikan dalam pengelolaan makanan di berbagai institusi penyelenggaraan makanan. Metode pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah student-based learning. Jadi kalau student-based learning itu kita berpusat pada pembelajaran mahasiswa. Mahasiswa sebagai subjek di sini, sebagai subjek diharapkan nanti aktif untuk menjadi subjek pembelajar. Jadi mahasiswa aktif dalam berdiskusi, aktif mencari referensi secara mandiri, seperti itu. Jadinya nanti lebih untuk pembelajarannya lebih bagus ke depannya untuk student-based learning. Media pembelajaran yang digunakan karena kita melalui daring, jadi untuk masa pandemi ini kita menggunakan daring, media daring. Jadi yang digunakan adalah Learning Management System atau LMS yang dipunyai oleh Police, yang kalian bisa akses di elearningpolice.ac.id. Lalu menggunakan Zoom atau Google Meet, ini tergantung dengan dosen yang menggunakan apa. Kalau misalnya menggunakan Zoom, ya kita gunakan media belajarnya adalah Zoom. Kalau dosen itu menggunakan Google Meet, kita gunakan adalah Google Meet. Gitu. Jadi disesuaikan dengan dosen pengampunya. Yang ketiga, menggunakan WhatsApp Group, ini untuk koordinasi lebih lanjut. Ini tim dosennya, untuk tim dosen prinsip manajemen sistem penyelenggaraan makanan, itu ada Bu Ayu, terus ada saya, Bu Rati, ada Pak Iqbal, terus ada Pak Yohan, dan ini ada Bu Adianti Asikin. Jadi kalau kalian untuk Bu Adianti Asikin mungkin agak asing karena dosen ini adalah dosen luar biasa di Politeknik Negeri Jember. Jadi Bu Adianti Asikin ini merupakan praktisi di Rumah Sakit Sutomo Surabaya, jadinya beliau lebih ahli di bidang prinsip
di manajemen sistem penyerahan makanan di sana, karena dia melakukan secara mandiri, secara dia praktisi, jadi ilmunya lebih bagus lah karena dipraktekkan kan. Jadi saya harapkan dengan adanya Bu Adianti Asikin sebagai tim dosen di manajemen sistem penyerahan makanan ini, kalian dapat mendapatkan ilmu yang lebih banyak gitu dan lebih bermanfaat. Oke, ini untuk materi perkuliahannya. Jadi kalian bisa baca di sini untuk pertemuan yang pertama, pendahuluan, terus klasifikasi MSPMI, tipe penyerahan makanan institusi itu dengan Bu Ayu. Sedangkan untuk manajemen pengelolaan menu, manajemen logistik MSPMI non komersial itu dengan saya, berarti untuk fungsi manajemen dan fungsi pengorganisasian pada MSPMI itu dengan Pak Yohan. Setelah UTS dilanjutkan dengan Pak Yohan, yaitu desain layout service area dan sarana dapur dan gudang, peralatan, lalu dilanjutkan dengan Bu Adianti Asikin. Nah, kalian nanti membahas mengenai cost effective analysis dan cost benefit, lalu penentuan biaya makanan. Di pertemuan terakhir, kalian dengan Pak Iqbal dan Muhammad Iqbal itu membahas mengenai sanitasi makanan dan keselamatan kerja, identifikasi proses penyerahan makanan atau HACCP, lalu standar pelayanan minimal pada pelayanan gizi. Nah, terakhir ini akan dilakukan UAS. Ini tata tertibnya. Jadi selama perkuliahan, mahasiswa mengisi daftar hadir yang sudah tersedia di LMS. Jadi selama perkuliahan kalian sudah bisa mengakses LMS untuk mengisi daftar hadir. Terus mahasiswa boleh izin jika berhalangan, misalnya dia sakit atau berhalangan yang tidak bisa ditinggalkan, dengan menyerahkan surat izin yang legal sebanyak 3 kali, maksimal 3 kali untuk semua sesi kuliah dan mengganti kegiatan praktikum. Jadi kalau misalnya di waktu praktikum kalian berhalangan hadir, itu kalian wajib untuk mengganti kegiatan praktikum. Lalu yang ketiga, mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan platform masing-masing dosen pengampu. Jadi tadi kalau misalnya dosen pengampunya menggunakan Zoom, kalian bisa menggunakan Zoom. Kalau dosennya menggunakan Google Meet, kalian bisa menggunakan Google Meet. Terus apabila ada pertanyaan, mahasiswa dapat melakukan raise hand atau bertanya langsung selama pembelajaran. Jadi pembelajaran student based learning ini kita tidak membatasi pertanyaan dari mahasiswa. Apabila kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang kurang sepemahaman dengan apa yang disampaikan, bisa langsung berpendapat. Seperti itu. Terus syarat mengikuti ujian, jadi kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan dan praktikum adalah 100%. Jadi harus hadir. Kalau tidak, kalian tidak bisa mengikuti ujian. Ini untuk evaluasinya. Jadi assessment kali ini yang dievaluasi dari mahasiswa adalah dari nilai UTS dan UAS. UTS dan UAS itu digunakan LMS, jadi menggunakan LMS, soalnya multiple choice dalam bentuk vignette. Kenapa bentuk vignette? Karena nanti membiasakan nantinya kalian mengerjakan soal uji kompetensi nasional. Karena uji kompetensi nasional itu soalnya dalam bentuk vignette. Jadi kita UTS dan UAS itu menggunakan multiple choice dalam bentuk vignette. Untuk tugas laporan praktikum itu bisa masing-masing dosen pengampu. Jadi untuk pengumpulannya bisa diharapkan tepat waktu dan media yang digunakan sesuai dengan kesepakatan dengan dosen pengampunya. Ini bisa email atau LMS, nah itu tergantung dengan dosen pengampunya menggunakan apa. Nah, untuk evaluasi dosen, jadi kalau misalnya kalian, dosen ini kurang bagus ya cara penjelasannya, nah itu bisa kalian kemukakan langsung saat perkuliahan atau melalui WhatsApp pribadi gitu. Jadi kami terbuka atas masukan dari mahasiswa untuk pengembangan pembelajaran selanjutnya lebih baik gitu. Nah, atau kalian kalau misalnya sungkan atau
tidak berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Di akhir semester itu di LMS ada evaluasi untuk masing-masing dosen. Jadi kita bisa mengevaluasi bagaimana pembelajaran dengan dosen A, dosen B, dosen C gitu. Jadi di akhir semester kita lakukan evaluasi untuk dosen. Ini untuk penilaiannya, jadi komponen penilaiannya ada UTS, praktikum, UTS, UAS, praktikum, tugas, kehadiran, dan sikap. Jadi masing-masing itu di poinnya adalah 25%, UTS 25%, UAS 25%, praktikum 25%, tugas, kehadiran, sikap 25%. Jadi ini sikap terutama ya, kalau misalnya ini sikap itu kita bisa observasi dari kegiatan perkuliahan selama perkuliahan, praktikum, itu kita bisa menilai bagaimana mahasiswa itu bersikap, apakah dia aktif dalam pembelajaran ataukah seperti apa. Nah, itu ada poinnya tersendiri, itu 25% di penilaian ini. Nah, untuk jenjang penilaian, jadi untuk A itu lebih dari 80%, AB itu 76 sampai 80%, B 71 sampai 75. Nah, ini diharapkan nantinya saya pasti semua dosen berharap kalian lulus di mata kuliah ini sehingga bisa nanti selanjutnya di aplikasi manajemen sistem penyelenggaraan makanan itu kalian sudah memahami apa yang harusnya dilakukan saat di aplikasi manajemen sistem penyelenggaraan makanan. Baik, untuk penilaian mungkin ada kesepakatan lain yang harus disepakati? Apakah setuju dengan persentase UTS 25%, UAS 25%, praktikum 25%, tugas kajian sikap 25%? Setuju, Bu. Oke. Kalau setuju kita lanjut. Baik, untuk referensi, ini contoh dari referensi yang kami gunakan. Jadi ini merupakan contoh referensi, tapi kalian bisa mengeksplor, mencari referensi lain yang relevan, sehingga dapat memperkaya ilmu pengetahuan kalian. Nah, ini contohnya. Ada buku ajar dari Polkesma, ada ini dari Aritonang, terus ada yang dari Food Service Healthcare Institution itu dari luar. Jadi kita perkaya. Ini ada juga buku ajar hygiene sanitasi makanan. Nah, ini ada pedoman pelayanan gizi rumah sakit dari Kemenkes. Nah, ini banyak sekali dan banyak juga yang ada di luar sana yang bisa kalian gunakan dalam pembelajaran prinsip manajemen sistem penyelenggaraan makanan ini. Baik, itu untuk kontrak kuliahnya. Selanjutnya, sebelum kita beralih ke materi perkuliahan, apakah ada pertanyaan untuk kontrak kuliah? Izin bertanya, Bu Rati. Iya, Tito. Tadi dijelaskan bahwasanya kita maksimal meninggalkan kelas dan praktikum itu sebanyak 3 kali, Bu, dalam mata kuliah ini. Nah, tadi dijelaskan juga bahwasanya kita harus mengganti kegiatan praktikum itu. Nah, untuk kegiatan perkuliahan, apakah kita juga harus menghubungi dosen dan mengganti dalam bentuk tugas atau yang lain, atau tidak perlu mengganti, Bu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dito. Jadi untuk praktikum, kegiatan praktikum, mahasiswa bisa mengganti dengan tugas praktikum. Jadi selama praktikum, kalian kan tidak bisa hadir, misalnya tidak bisa hadir karena sakit, kalian membawa bukti surat sakit gitu ya. Nah, itu harusnya melaporkan ke dosen pengampunya, lalu nanti dosen pengampunya akan memberikan tugas untuk praktikum. Itu untuk pengganti praktikum. Kalau yang perkuliahan itu misalnya ini kan ada 2 sesi perkuliahan ya. Kalian kan dibagi 2 jadwal perkuliahan, jadwal yang golongan A, B, dan CD. Kalau misalnya kalian golongan A, B tidak bisa mengikuti jadwal perkuliahan di golongan A, B karena sakit mungkin, kalian bisa mengikuti di jadwal
kegiatan kuliah di golongan CD seperti itu. Jadi sesuaikan dengan komunikasikan dengan dosen pengampunya bagaimana enaknya itu kalian mohon izin bisa mengikuti perkuliahan di golongan yang lain gitu, sehingga tidak tertinggal untuk ke perkuliahan gitu. Oke, sudah Dito, ada lagi? Baik, terima kasih Bu Rati. Baik. Oke, kita lanjut ke materi. Materi selanjutnya adalah manajemen logistik MSPMI. MSPMI itu manajemen sistem penyelenggaraan makanan institusi non komersial. Jadi di prinsip MSPMI ini kita fokus ke non komersial. Non komersial itu kalau kita sudah belajar di pokok bahasanya Bu Ayu, itu merupakan contohnya adalah rumah sakit, terus lapas, panti sosial. Nah, itu masuk ke non komersial. Jadi dia tidak ke uang, ujung-ujungnya adalah bukan ke keuntungan, ke benefit uang gitu. Ini adalah non komersial. Nah, di pembelajaran kali ini kita fokus ke perencanaan kebutuhan bahan makanan, pemesanan bahan makanan, dan penerimaan. Ini untuk pemesanan makanan. Pemesanan bahan makanan itu kegiatan penyusunan permintaan atau order bahan makanan berdasarkan menu atau pedoman menu dan rata-rata jumlah konsumen atau pasien yang ada. Jadi sebelum kita mengorder, kita harusnya mengetahui dulu bahan makanan apa yang dibutuhkan saat sebelum pemesanan gitu. Nah, tujuannya adalah tersedia daftar pesanan bahan makanan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pihak institusi. Frekuensi pemakaian beras. Nih, beras nih ya, kita hitung sama-sama ya. Frekuensi pemakaian beras dalam sehari, dia 3 kali makan. 3 kali makan dengan standar porsi nasi. Nasi adalah 200 gram. Standar, pakai 100 gram aja. Standar porsi nasi 100 gram dengan jumlah konsumen 100 pasien. Coba hitung berapa kebutuhan dalam sehari? Ribu gram. Berapa? 15.000. 15.000. Oke. Ya, Frekuensi pemakaian bahan sehari 3 kali makan kan? Lalu dikalikan standar porsinya tadi berapa? 100. Nasinya 100, kalau dibuat beras berarti 50 gitu. Oke. Kalau nasi 100 berarti dia bahan dasarnya adalah beras sebanyak 50 gram. Berarti 3 kali 50. Dikalikan jumlah konsumennya 100. Jadi total berapa? 15 kilo. Oke, 15 kilo. Jadi total kebutuhan beras dalam sehari adalah 15 kilo. Itu ya, jadi mudah untuk per hari. Terus kita coba lagi untuk perhitungan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu. Ini rumusnya adalah frekuensi pemakaian bahan makanan dalam satu siklus, dikalikan standar porsi, dikalikan jumlah putaran siklus, dikalikan jumlah konsumen. Misalnya ayam, telur aja deh, telur. Misalnya telur frekuensi siklusnya adalah 10 hari. Siklus 10 hari, standar porsi telur adalah 60 gram. 60 gram. Jumlah putaran siklusnya berapa kalau 1 bulan? 3. Oke, karena tadi siklus menunya adalah 10 hari, berarti 1 bulan itu siklus menu itu berputar 3 kali. Lalu jumlah konsumennya adalah 100. Oke. BDD telur berapa, Dek? 90%. 90%. Oke. Misalnya dalam satu siklus tadi digunakan telur 4 kali, misalnya 4 kali ya.
Dalam satu siklus dia 4 kali digunakan. Berapa kebutuhan dalam 1 bulan? Coba dihitung. 10 kilo, Bu. 80 80 kilo. Oke. 80 kilo telur. Oke, sudah paham ya? Sudah bisa ya untuk cara perhitungannya? Oke. Bisa. Untuk perhitungan ini, perhitungan kebutuhan bahan makanan ini itu sering muncul di soal hukum nasional. Jadi ini harus benar-benar paham untuk cara perhitungan seperti ini. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, spesifikasi bahan makanan. Nah, ini spesifikasi bahan makanan itu sebagai upaya mewujudkan kesamaan dalam pencapaian kualitas bahan makanan, serta merupakan upaya dalam pengawasan terhadap harga makanan. Keuntungannya membuat spesifikasi bahan makanan ini mendapatkan bahan makanan yang bermutu baik. Baik itu bisa dari segi organoleptik itu dari rasa, aroma, terus tekstur, gitu, terus penampilan, yaitu dari organoleptik. Lalu dari nilai gizinya juga kita bisa tetap terjaga mutu dari nilai gizinya karena spesifikasi bahan makanan ini dia menunjukkan kesamaan pencapaian suatu kualitas bahan makanan gitu. Terus yang terakhir adalah keamanan dari bahan makanan itu. Ini contohnya, jadi contoh spesifikasi bahan makanan. Misalnya kangkung segar, muda, gagang putih, tanpa akar. Jadi akar dipotong saat penerimaan, pengiriman dibungkus menggunakan plastik transparan. Terus kentangnya tua, segar, permukaan licin, bersih, berisi 7-8 buah per kilo. Gitu. Jadi kalau misalnya di spesifikasi bahan makanannya sudah ada spesifik seperti ini, kalau misalnya ada barang datang di saat penerimaan nih, misalnya ada kentang yang datang saat penerimaan, dia ada warna hijaunya, apa yang kalian lakukan? Memisahkan dengan kentang yang lainnya, Bu. Memisahkan saja? Mungkin bisa mengolahnya terlebih dahulu, Bu, agar tidak terjadi pembusukan yang lebih parah. Mengolah. Oke, sebentar. Kentang yang berwarna hijau itu indikasinya apa, Dik? Masih muda, Bu. Belum tua. Masih muda. Benar? Iya, Bu. Coba googling. Ini prinsip penerimaannya, jadi jumlah bahan makanan yang diterima harus sesuai, mutu bahan makanan yang diterima harus sesuai, mutu bahan makanan yang diterima harus sesuai itu maksudnya seperti apa, Dek? Sesuai spesifikasinya kita, Bu. Oke, ya benar. Jadi sesuai dengan spesifikasi bahan makanan yang dipesan. Sudah selesai untuk mata kuliah ini. Mungkin ada pertanyaan yang kita diskusikan? Izin bertanya, Bu. Ya, dapat. Tadi kan dijelaskan terkait pembelian bahan makanan. Nah, untuk pembelian bahan makanan itu apakah boleh dilebihkan, maksudnya buat berjaga-jaga gitu, Bu. Misalnya kalau di rumah sakit itu kan pasiennya terus silih berganti gitu tuh, Bu. Ada yang nambah, ada yang kurang. Nah, itu untuk menyikapi seperti itu bagaimana gitu? Terima kasih. Oke. Baik, Dava. Jadi itu ada di perhitungan kebutuhan bahan makanan. Jadi waktu kita sebelum pemesanan kan kita menghitung kebutuhan bahan makanannya seperti apa. Nah, bahan makanan yang dibutuhkan itu sudah kita estimasi untuk plus minus turnover-nya pasien gitu. Misalnya tadi jumlah
konsumen 100 gitu. Nah, itu di pihak rumah sakit dia sudah mengetahui, oh kalau sehari itu biasanya pasien yang keluar itu rata-rata berapa orang, pasien yang datang rata-rata berapa orang gitu. Jadinya kita tidak kita sudah estimasi berapa jumlah konsumen yang benar-benar ada, terus berapa cadangannya gitu. Itu jadi untuk jaga-jaga kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang tiba-tiba banyak pasien yang masuk, nah itu seperti itu Dava. Gitu. Jadi setiap pemesanan itu kita sudah perhitungkan untuk turnover pasien, jadinya ada sisa misalnya di stok di gudang itu masih ada ya kita gunakan untuk itu. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Dava. Ada lagi? Izin bertanya Bu Rati. Iya, gitu. Tadi dijelaskan sama Bu Rati bahwasanya kita itu saat penerimaan bahan makanan itu kita kan akan mengecek apalagi dengan metode yang konvensional tadi Bu. Nah, ketika barang itu tidak sesuai dengan spesifikasi, kita kan berhak untuk mengendalikan atau menolak barang seperti itu. Nah, apabila kita menolak barang, maka stok itu kan akan terhenti Bu di penyelenggaraannya manajemen makanannya kita. Nah, bagaimana cara mengatasi solusi itu Bu? Apakah kita meminta ganti rugi dari pihak vendor atau kita mencari penyelenggaraan bahan makanan dengan metode yang lain. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, bagus sekali Dito ya. Jadi memang ini real di lapangan itu sering terjadi seperti itu. Jadi bahan yang datang itu tidak sesuai dengan spesifikasi, akhirnya kita stop, kita tolak, kita kembalikan ke vendor. Nah, vendor itu harusnya dia bertanggung jawab atas penolakan yang kita lakukan karena dia nggak sesuai dengan perjanjian di awal, sehingga vendor bertanggung jawab untuk mengirimkan bahan makanan yang sesuai dengan spesifikasi bahan makanan yang kita tentukan gitu. Itu merupakan tanggung jawab dari vendor. Kalau misalnya si vendor itu tidak bisa bertanggung jawab, kita bisa blacklist, mengajukan penghentian untuk vendor untuk kegiatan selanjutnya seperti itu. Tapi penerimaan bahan makanan itu kan tidak dilakukan, misalnya telur nih ya, telur itu kan tidak dilakukan pemesanan itu setiap hari kan, pasti ada stoknya untuk berapa hari, misalnya 1 minggu sekali dia pesan telur gitu. Nah 1 minggu ini tidak digunakan untuk hari ini gitu, tapi untuk besoknya. Jadi kita masih ada waktu untuk berpikir untuk mengatasi masalah kekurangan stok itu. Kalau misalnya si vendor tidak bertanggung jawab atas kesalahannya gitu. Itu kita bisa menggunakan sistem pembelian langsung ke pasar atau seperti apa, karena case-nya adalah jelas si vendor tidak bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Seperti itu, Tito. Baik, terima kasih Bu Rati. Oke, baik, terima kasih. Ini karena waktunya sudah terbatas, sudah habis, bisa saya akhiri untuk mata kuliah ini, perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya. Semoga ilmu bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.